SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Dan itu termasuk salah satu tanda yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, yakni orang itu dimudahkan untuk masuk surga. Tandanya mampu dia datang, mampu dia hadir di majelis ilmu. Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana yakni langkahnya itu semata-mata karena mencari ilmu, maka sahalallahu lahu, Allah pasti mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Itu demikian. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kajian kita pada malam ini yakni masih babus sabri, bab sabar. Sabar itu bahasa Arab. Ya, enggak tahu bahasa Indonesianya apa sabar itu. Ada yang tahu enggak? Buka kamusnya sabar itu. Sabrun itu bahasa Arab. Ya. Yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, sabar mas, ojo murang-muring mas. Kalimat-kalimat sabar. Ya, sabar itu bahasa Arab maknanya al-habs. Apa al-habs itu? Habs juga bahasa Arab, iya. Menerjemahkan satu bahasa itu hanya pendekatan. Yang pas itu Arab dengan Arab, ya, itu yang pas. Karena satu bahasa diterjemahkan ke bahasa yang lain tidak bisa pas. Jangankan Arab ke Indonesia, bahasa Jawa ke bahasa Indonesia tidak semua ada kamusnya. Onok pentil, pencit, pelem. Nah,
Jale ono kamus, tidak akan ada. Ya, kelapa itu kalau bunga namanya apa? Manggar. Besar sedikit belulu, besar sedikit apa? Cengkir, besar sedikit degan. Kalau sudah tua kelapa. Pohonnya namanya gelugu, ya. Daunnya namanya kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kamusnya itu, ya. Padahal bahasa Jawa, ya, itu demikian. Jadi as-sabru itu maknanya al-habsu, menahan. Yakni habsun nafsi an salasati umur, menahan jiwa dari 3 perkara. Yakni yang pertama taat kepada Allah. Ya, dalam rangka taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, dalam rangka tunduk patuh kepada Allah, ini butuh kesabaran. Karena orang menjalankan syariat Allah, aturan Allah, ya, itu butuh tenaga, ya, butuh waktu dan juga butuh harta. Karena melaksanakan perintah Allah itu ibadah, ya, itu demikian. Ibadah itu ada yang harus mengeluarkan harta, seperti ibadah haji, ya, sudah nunggu bertahun-tahun, ya, tidak tahu duitnya kemana, ya, itu kemudian apa? Ya, keluar dari rumah menuju Mekah. Ini tenaga, waktu, maka harus sabar, mampu menahan diri, yakni dalam rangka taat kepada Allah. Yang kedua, mampu menahan diri dari larangan-larangan Allah. Kalau dilarang itu maknanya haram. Kalau dilanggar maka dosa, tempatnya adalah neraka. Kalau ditinggalkan karena Allah itu ibadah dan dapat pahala. Kita tahu zina itu dilarang oleh Allah, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Maka di sini kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah karena takut kita kepada Allah, karena takut kita nanti dimasukkan ke neraka Allah. Maka ini ibadah, ada pahala, dan ini sarana pendekatan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Itu demikian, ya. Ini. Kemudian yang ketiga apa? Sabar, mampu menahan diri dari takdir Allah yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan. Ya, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ya, jadi diangkat, ya, jadi karir kita, kedudukan kita dimudahkan oleh Allah, ya, atau pintu-pintu rezeki ini dibuka oleh Allah, maka jarang orang itu yang mengeluh. Tapi kalau ujian yang datangnya dari Allah itu tidak mengenakkan, ya, ada anak kecelakaan, ada istri kecelakaan, orang tua kecelakaan, ini takdir yang tidak mengenakkan, ini butuh kesabaran, ya, itu demikian. Jadi menahan diri. Lah, menahan diri dari apa? Menahan diri daripada lesan ini tidak terima kepada takdir Allah. Ya, suaminya qadarullah ditakdirkan kecelakaan di jalan. Ya, suaminya masih muda, gagah, ganteng lagi. Ya, karena tidak tahan hati ini,
terlontar ucapan kok cek nemen rek Gusti Allah iki rek. Wong sik enom wis jupu. Jadi Gusti Allah dibilang cek nemene. Lho itu begitu. Maka ini ungkapan-ungkapan tidak terima dengan takdir Allah. Sudah kena musibah, bukan dapat pahala. Seharusnya kalau sabar itu pahalanya besar. Tidak dapat pahala, malah dosa. Nah, ini ya, orang-orang sabar itu pahalanya apa? Tanpa hitungan. Di dalam surat Zumar ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanyalah ananging pestine yuwaffas sabirun, dipenuhi orang-orang yang sabar, ajrohum pahala mereka bighairi hisab, tanpa batasan. Ya. Jadi kita diuji, kita sabar, itu pahalanya tidak ada batasnya. Kalau orang sholat jamaah pahalanya sekian. Ya, orang takziah, orang meninggal pahalanya sekian, ada hitungannya. Tapi kalau orang yang sabar itu tidak ada batasannya. Makanya kadangkala orang-orang yang banyak diuji oleh Allah, mereka mampu bersabar, mereka kaget nanti di akhirat. Kenapa? Tahu-tahu pahala itu begitu besar. Dia merasa tidak punya amalan apa-apa karena orang miskin. Mau sedekah tidak bisa. Ya, lihat orang-orang itu hanya kepingin saja. Ya, itu demikian. Tapi faktanya nanti di akhirat, ya, jadi mereka itu bergembira. Dengan apa? Dengan pahala yang tidak terhitung itu. Sebabnya apa? Karena sabar. Ya, nah, itu demikian. Ini sabar. Kemarin telah kita kaji hadis yang pertama, sekarang hadis yang kedua. Ya. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik Ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafidha ma indahu. Ya. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Ini kunyanya Abu Sa'id, namanya Sa'ad, yakni bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Lebih dikenal nama sahabat ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Annan nasan minal ansor, bahwasannya orang-orang dari kalangan Ansor sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, anak saya sakit ya Rasulullah, tolong saya dibantu. Datang lagi ya Rasulullah, ya, kami belum masak 2 hari, dibantu ya Rasulullah. Ya, minta ya. Ini. Kemudian besoknya lagi minta lagi kepada Rasulullah. Hatta nafida ma indahu, sampai habis harta barang yang ada di sisi Rasul. Jadi Rasulullah itu kalau dimintai, ya, tidak bisa menyembunyikan seperti kita. Ya, sepeda motor si ono. Kalau Rasulullah dikasihkan itu kendaraannya semuanya, kamu apa? Lalu itu begitu. Ya, bahkan anaknya Rasulullah
Fatimah itu ada pengemis, dia ndak punya untuk ngasih, ndak punya uang. Nangis dia sambil berdoa, ya Allah, yakni berilah saya rezeki Allah untuk bisa memberi fakir miskin ini. Ya, ternyata setelah begini, loh, kok ada kalung? Dicopot kalungnya, dikasihkan pada orang tidak punya itu. Ini ajaran siapa? Ajaran Rasul. Ya, itu begitu. Jadi Rasulullah dan keluarganya dan sahabatnya ini manusia-manusia yang tidak pernah takut miskin karena sedekah. Itu gitu. Ya, dan mereka orang-orang yang betul-betul tahu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ya, harta yang dia miliki itu bukan yang ditabung di bank, di ATM. Bukan. Harta yang dia miliki dibawa nanti sampai akhirat itu yang disodako. Yang disodakokan itu harta aslinya sudah. Ya, itu. Dohir orang memandang, tidak punya sudah, dikasihkan orang lain. Apalagi kalau bahasa sekarang, bahasa matematika, terus bahasa apa itu, ya ilmu manajemen atau apa gitu. Ya jelas ini hal yang bikin bangkrut, bikin kan begitu, ya itu demikian. Tapi di pandangan Rasul, di pandangan para sahabat, ya mereka itu karena tahu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jadi bahagia itu bukan nyimpen uang. Bahagia itu kalau bisa bantu orang. Ini kebahagiaan yang orang lain itu tidak bisa dan tidak dipunyai oleh orang-orang yang kaya itu. Kenapa Michael Jackson itu sampai meninggal gara-gara overdosis? Cari kebahagiaan hidup. Dia tidak temukan kebahagiaan itu. Ada seorang pesepak bola Perancis, ya namanya siapa itu ya, hartanya banyak, yang teman-temannya itu mobil mewah, Ferrari, dia enggak. Bangun masjid, bangun rumah sakit, ya, bantu bangun sekolahan, bantu fakir miskin anak yatim, ya itu. Kebahagiaan yang dia dapat dengan mengkoleksi mobil mewah, rumah mewah, dengan kebahagiaan membantu fakir miskin, membantu masjid, sudah jauh sekali. Semangat hidupnya sangat tinggi. Ya, itu demikian. Itu. Mereka orang-orang yang punya harta disimpan itu malah mereka justru dihantui ketakutan. Kalau disimpan di bank, ya nanti bisa kolap seperti bank apa dulu itu ya. Sampai yang naruh uang di situ jadi stres gila. Ya, itu begitu. Tidak tenang. Bahkan dibelikan lemari besi yang tahan api dengan kunci rahasia. Itu pun tidak tenang mereka. Ya, itu demikian. Oh bahagia kalau beli beli pesawat jet, nah biar tidak macet, biar tidak apa. Ternyata juga tidak bahagia juga. Ya, semua dicari tidak ada. Ya ternyata kebahagiaan itu ada Kebahagiaan itu ada pada menjalankan syariat Allah, menjauhi larangan Allah, taat kepada Allah, itu yang disebut ibadah. Ya, itu demikian. Orang yang sholat malam dengan orang yang ngorok tidur, kira-kira bahagia mana ndak? Ketenangan jiwanya itu kira-kira mana? Ya, itu. Orang-orang yang bangun malam nangis di hadapan Allah. Ya, dia sadari dosa-dosanya, ya Allah.
Ya, kalau engkau tidak ampuni ya Allah, ya, maka aku akan menjadi orang-orang yang dolim ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nangis di hadapan Allah. Ini kebahagiaan dia dapatkan. Ya. Itu secara teori ya enak tidur, enak ngorok, ngiler kan begitu ya. Apalagi siang capek habis kerja. Loh, itu demikian. Tapi kebahagiaan itu ya, itu tidak di situ. Ya, itu demikian. Kebahagiaan itu ada pada ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Loh, itu demikian. Jadi di dalam hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jadi bahwasannya orang-orang Ansor mereka meminta kepada Rasulullah fa'atahum, Rasul kasih mereka. Summa sa'aluhu, besoknya minta lagi. Fa'atahum, dikasih oleh Rasulullah hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang ada di sisi Rasulullah. Ya, ini. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati orang-orang yang meminta-minta. Nah, di sini agama Islam itu sangat-sangat bijaksana. Tidak hanya ngajari orang itu untuk ringan tangan dalam bersedekah, tapi apa? Orang-orang yang meminta-minta itu ada penyakit hati. Ya, ada penyakit hati di dalam dirinya. Ya, karena apa? Merasa kurang terus. Ya, merasa kurang terus dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Rasul nasihati mereka tatkala Rasul waktu menginfakkan, menafkahkan seluruh apa yang ada di tangannya. Ya, beliau mengatakan ma yakun indi min khairin falan udakhirahu ankum. Maka tidaklah ada kebaikan, harta, segala sesuatu yang aku punyai yang ada di sisiku, ini aku sembunyikan dari kalian. Ndak. Aku ndak pernah menyembunyikan itu. Duit-duit diwara ndak duit-duit. Ndak, Rasul ndak begitu. Ya, ini. Tapi wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang merasa iffah. Iffah itu apa? Jadi iffah itu sangat berhati-hati. Ya, jangankan yang haram, yang makruh saja tidak mau itu. Ya. Jangankan yang wajib, yang sunnah itu dikerjakan. Ya, ada demikian. Jadi iffah itu mampu menjaga diri, yakni dari apa? Dosa-dosa kecil. Ini iffah itu yakni mampu menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Ya, itu demikian. Dia tidak mau itu. Kalau dikasih diterima. Ya, ini. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah di majelisnya Rasul tahu-tahu apa? Geblak, pingsan, dikira yakni apa, kena penyakit apa, dibawa ke tabib, digotong. Kemudian diperiksa, jubahnya ini dibuka, ternyata apa? Ada kain kendit, kalau orang Jawa itu di dalamnya ada batunya untuk ganjel perut yang lapar. Ya,
Jadi 5 hari tidak makan, bayangkan kalau kita sudah jungkel ya ini. Jadi sahabat ini tidak mau minta dia, tahu-tahu jungkel gitu aja. Ya ini. Padahal makan ini hal yang daruri. Kalau toh kita minta, ya kita tidak tercela, ya itu tidak bisa makan nih. Urusannya dengan nyawa, tapi sahabat ini tidak mau, sangat-sangat. Jadi wa may yasta'fif, jadi yu'ifahullah, Allah akan berikan perasaan iffah, dikuatkan oleh Allah dan dia tidak akan mau minta-minta ke orang lain. Ya, itu demikian. Dikasih iffah. Ya, ini. Jadi iffah ini hati-hati. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang tercela itu dia tidak mau laksanakan. Nah, itu demikian. Ya tidak tercela sebetulnya, cuma hati-hati. Ya, itu demikian. Ini. Jadi barang siapa yang mampu menahan diri dari minta-minta kepada orang, Allah akan kasih itu. Wa may yastaghni yughnihillah. Ya, barang siapa yang merasa cukup dirinya, ya, walaupun faktanya kurang, tapi dirinya merasa cukup, maka yughnihullah, Allah akan kasih kekayaan, kecukupan hatinya. Ya, akan dikayakan hatinya. Yakni wa may yatasabbar, ya, wa may yatasabbaru yubassyiruhullahu. Barang siapa yang merasa sabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Jadi barang siapa yang mampu menahan diri, berupaya untuk sabar, maka Allah akan kasih kekuatan untuk bisa bersabar. Itu begitu. Makanya semuanya itu apa? Untuk melatih diri, melatih jiwa, melatih hati itu perlu riyadhah. Ya, perlu olahraga, perlu latihan sabar. Ya, latihan merasa cukup walaupun tidak cukup. Latihan tidak mau minta kepada orang lain, tidak mau ganggu orang lain. Loh, itu begitu. Ya, sehingga apa? Oleh Allah Ta'ala diberi. Sehingga di dalam Al-Quran yang namanya sodako, yang namanya infak itu diberikan kepada siapa? Orang-orang la yas'alunan nasa ilhafah, yang tidak minta-minta ke orang lain, tapi dia membutuhkan. Dilihat dari wajahnya itu. Loh. Maka orang muslim harus tahu saudaranya ini. Habis sholat jangan pelencing terus apa? Pergi sendiri-sendiri, nggak tahu kondisi ini jamaahnya dia apa, ini membutuhkan apa, nggak tahu. Ya, itu. Jadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum sahabat itu minta, maka Rasul sudah apa? Sudah ucapkan, siapa yang nganggur, siapa yang tidak makan, loh itu begitu. Ya, ini. Saya ya Rasulullah nganggur, tidak kerja. Ya apa caranya dipikirkan. Yang tidak makan siapa? Saya ya Rasulullah, berapa hari, 3 hari tidak makan. Siapa yang bisa ngasih makan? Loh itu begitu. Ya, ini. Jadi sodako, infak itu diperuntukkan orang yang membutuhkan, yang betul-betul perlu. Kita tahu betul dia orang ini membutuhkan, tapi dia tidak mau minta karena iffah tadi itu. Lah orang yang kayak gini ini yang kita prioritaskan, bukan yang minta-minta di jalan-jalan. Yas'alunan nasa ilhafah. Ya, ada gitu. Merengek-rengek di pinggir jalan, enggak.
Ya, dilihat di masjid ahli ibadah, penampilan, tapi betul-betul dia membutuhkan itu. Itu yang kita bantu. Ya, ini bukan yang minta-minta di jalan, nah itu bukan begitu. Ya, ini. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Maka tidaklah ada satu pemberian kepada seseorang, ya. Jadi tidaklah diberi seseorang itu dengan satu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas, ya, dibanding sabar. Tidak ada, sudah. Sabar itu apa? Rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Ya, jangan rezeki itu kan berupa fulus, jangan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu. Ada doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Allahumma, ya Allah, arina, perlihatkan kepada kami ya Allah, al haqqa haqqan, yang benar itu kelihatan benar, jangan dibalik, ya. Warzuqna, dan beri kami rezeki ya Allah, ittiba'ah, mampu mengikuti kebenaran. Mampu mengikuti kebenaran itu rezeki dari Allah. Dan ini yang sangat mahal dibanding jabatan, dibanding pangkat, kedudukan, tidak ada apa-apanya itu. Ya, ini. Coba orang dikasih pangkat jenderal, bermasalah. Bingung, stres. Ya padahal jenderal itu. Ya, itu. Mau dicari apa? Uang, kendaraan mewah ada. Ya, itu demikian. Makanya rezeki yang paling mahal nilainya itu kemampuan melihat yang benar itu benar, ya, dan mampu mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah, yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang haram itu haram, yang bid'ah itu bid'ah. Jangan dibalik, bid'ah kelihatan sunnah, jangan. Ada enggak orang yang dibalik banyak? Ya, bukan orang awam, enggak, Gus, ya, ya, dan lain-lainnya itu kan dibalik itu. Barang bid'ah ketok sunnah. Itu ngeyel, ya, metenteng, ya, itu malah kalau kita bilang begitu Wahabi gitu. Macam-macam. Itu begitu, ya. Makanya doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Beri kami rezeki untuk mampu menjauhi kebatilan. Tukang zina tatkala berzina dilokalisasi. Kita tanya, Mas, sampean sadar enggak waktu zina melakukan dosa? Sadar. Kenapa enggak ditinggalkan? Mana tahan, ya. Seorang koruptor waktu korupsi, ya, atau mau manipulasi, memindahkan angka ke rekeningnya dia yang bukan haknya. Pak, sampean gak sadar nek iku dosa? Ya sadar, gak sadar semaput aku. Sadar dia itu pelaku korupsi. Bahkan penembakan itu yang terjadi ramai itu, sadar kalau dia mau berbuat dosa. Pak, ditutup-tutupi, ngajak ini ngajak itu, tapi dia kalau ditanya betul, ya Pak, saiki sampean tak takoki Pak, kira-kira waktu sampean nembak itu sadar ndak nek nglakoni dosa? Jawabnya nopo? Sadar.
sadar dia. Kok gak dipikirno dampak itu ya opo Pak ini? Ya opo kadung emosi, ya opo. Makanya perlihatkan kepada kami ya Allah, yang batil yang salah itu salah, beri kami rezeki untuk mampu menjauhi kesalahan itu. Rizik termasuk apa? Sabar. Ya. Sabar itu rezeki dari Allah, tidak semua orang dikasih. Enggak. Ada orang itu tersinggung sedikit langsung bukan mulutnya yang bicara, tangannya pelak. Soalnya pangkatnya dur, awak isi sehat, gede metekel, ada gitu. Coba nek wis umur 80, wis diluk ngenu pensiun, wani ndak kira-kira? Gak ngarawani. Makanya ada doa, makanya minta kepada Allah supaya diberi kesabaran. Karena ketika ujian kita ini dihadapkan oleh Allah pada satu ujian, ya, kita banyak tidak sabar, ya. Itu kita tahu itu neraka, itu dosa, nggak sabar sudah. Ini hawa nafsu sudah menguasai dirinya, akhirnya otaknya melemah, resiko segala apa saja itu hilang, ya. Karena apa? Syahwatnya sudah naik, gitu. Pak, kenapa Pak sampean kok memperkosa? Wah, sudah alasannya. Ya, kenapa kok sampean membunuh? Nah, itu begitu. Ya, ini. Makanya sabar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada pemberian ya kepada seseorang. Ya. Itu yang lebih baik dan lebih luas, lebih lapang di dalam hati, di dalam dada ini daripada sabar. Tidak ada sudah yang melebihi sabar itu. Ya, itu demikian. Kadangkala terucap bahkan dia sadari kalau dia tidak mampu apa berbuat sabar. Kono jok macam-macam lho, sabar iku ono batas sih. Karena apa? Dene wis gak kuat ajane. Ya, menahan marahnya, menahan itu udah ndak mampu. Sehingga terlontar kata-kata ojo macam-macam ya, wong sabar iku ono batas ya, nek macam-macam tak geblek. Itu begitu. Ya, sabar ndak ada batasnya. Ya, itu demikian. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kita disuruh minta pertolongan dengan dua hal. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar ini pertolongan ketika apa? Ya, ketika diuji ujian yang bikin panas hati. Itu gitu. Makanya Rasul bersabda as-sabru diyaun. Ya. Sabar itu cahaya. As-sholatu nurun, sholat itu cahaya, sama-sama cahaya. Loh, bedanya apa antara dia dengan nur? Ya, kalau dia ini cahaya yang mengandung panas. Ya, di dalam Al-Qur'an wasyamsa dia'aw wal qamara nura, ya, matahari itu dia cahaya yang ada panasnya. Ya, itu. Manfaat enggak kira-kira matahari? Oh, sangat bermanfaat. Enggak ada matahari kehidupan enggak ada sudah. Ya, wal qamara nura. Rembulan itu cahaya tapi yang dingin. Ada cahayanya tapi dingin.
Sholat itu sholat itu nur, cahaya, dingin. Makanya Rasulullah kalau kepikiran kalau apa itu segera apa sholat. Ada masalah yang ganjil di pikirannya, ada masalah yang sholat. Jadi tidak ada kamu stres bagi orang Islam itu, apalagi depresi, apalagi sampai bunuh diri, tidak ada itu. Ya, lah kalau masalah-masalah yang bikin panas dada, ya itu. Tahu-tahu tetangga ini matoki tanah itu, ya. Mangan tanahnya setengah meter, panas iki dodo, ya, itu butuh kesabaran begitu itu. Jadi apa? Itu kita minta pertolongan dengan sabar, itu begitu, ya. Jadi wasta'inu bisabri wassholah, mintalah pertolongan kalian wahai umat Islam dalam rangka menghadapi ujian cobaan hidup di dunia ini dengan sabar dan sholat. Nah, itu demikian. Ya, ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, itu demikian. Jadi untuk bisa sholat khusyuk itu salah satu caranya itu apa? Membiasakan sholat sunnah. Orang itu kalau ringan melakukan ini melakukan itu ringan, maka apa? Sholatnya bisa khusyuk. Tapi kalau sholat ini sebagai beban, bukan kebutuhan, maka orang yang demikian ini sholatnya tidak akan bisa khusyuk, kangelan, ya. Waduh rek kait mari adzan moro-moro, kait seliut iki adzan maneh hayalah sholat. Lu tuh begitu. Ya, jadi seolah-olah sholat ini beban. Orang yang kayak gini tidak bisa khusyuk. Ya, tapi kalau orang itu belum waktunya sholat sudah kapan nih kira adzan nih kira. Hatinya itu, lah ini orang-orang yang kayak gini ini bisa khusyuk. Ya, itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi khusyuk ini orang yang merasakan sholat itu satu kebutuhan bukan beban. Nah itu demikian, ya. Di dalam hadis ini muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang diambil oleh para ulama. Di antaranya yakni karuman nabiyyu wa majubila alaihi min makarimil akhlak. Menunjukkan kemuliaan Nabi dan sifat watak aslinya yang mulia. Bukan dibikin-bikin, bukan. Ya karena seorang nabi, seorang rasul, jadi watak aslinya itu mulia. Ya, itu demikian. Ini berarti apa? Tidak hanya setelah diangkat jadi nabi, jadi rasul, tidak, sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul juga sudah mulia akhlaknya, wataknya, tingkah lakunya. Loh itu demikian. Apalagi setelah apa? Mendapatkan Al-Quran. Ya, mendapatkan bimbingan Allah, wahyu dari Allah, cahaya dari Allah, sehingga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa kana khuluquhul Quran, dan adalah akhlaknya, tingkah lakunya, watuk-watuknya, tindak tanduknya Rasul itu adalah cermin daripada Al-Quran. Ya, ini lebih mulia lagi sudah. Ya, tidak ada duanya. Ya, itu demikian. Maka
Dalam beragama kalau kita berstandar itu ya standarnya Rasul. Jangan ngada-ngadakan. Ya, jangan melebih-lebihkan, jangan ngurang, enggak. Kita ngikuti Rasul itu saja sudah enggak keteteran kita. Ya, itu. Lah kan ini kok bikin-bikin. Ya, wirid bikin sendiri. Zikir bikin sendiri. Iya, kenapa ndak ngikuti Rasul, ndak mencontoh Rasul? Kenapa? Apa Rasul kurang ibadahnya, kurang akhlaknya? Ndak. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh-sungguh ada pada pribadi Rasul untuk kalian wahai umat Islam. Ada apanya? Ada uswah hasanah, ada teladan, ada figur yang baik. Kalau kita mau berteladan, berteladanlah kepada Rasulullah. Loh, itu demikian. Sodakonya ngikuti Rasulullah, sholatnya ngikuti Rasulullah, zikirnya ngikuti Rasulullah. Itu demikian, tidak bikin-bikin sendiri, tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, itu begitu. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan laisal ghani an kasratil arad walakinal ghani ghinan nafs. Ya, ini bukan yang namanya kaya itu banyaknya harta, ya, banyaknya modal. Ini jadi modalku gede rek pirang M. Wah, itu enggak. Kaya itu bukan banyaknya fulus yang ada di bank, ya, yang ada di ATM, itu gitu. Akan tetapi kaya itu orang yang kaya jiwanya. Iya, itu. Dia tidak mau bersandar atau meminta kepada orang lain. Iya, itu. Jadi memintanya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Sambatnya itu hanya kepada Allah, tidak sambat kepada manusia. Ya, kalau sambat kepada manusia, manusia itu suka sambat. Cak, yo opo cak aku iki cak wis. Ya. Sepeda motorku hilang cak, yo opo iki ngene. Padha ae aku yo ngono. Jadi disambati bukan anu ndak podo ae aku ya ngono. Ya, itu begitu. Jadi itu orang yang kaya, ya. Jadi kita tidak tertarik dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan pangkatnya saudara kita, ndak. Kita malah doakan, ya Allah jadikan dia itu kaya, ya Allah jadikan pangkatnya itu dimudahkan. Loh, itu begitu, bukan iri. Ya, kalau iri itu nanti larinya kepada mana? Kemana? Larinya ke setan, ke dukun, tukang sihir, ke Gunung Kawi. Larinya ke sana. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang dengki apabila dia itu pelaku sihir, orang yang suka kedukun, suka keparah tidak normal lah, itu biasanya lahir dari hati-hati yang dengki, hati-hati yang iri kepada temannya naik pangkat kok cepat, temannya ini kekayaannya kok dimudahkan oleh Allah cepat. Kit biyen usaha kok sik wancet ini. Ya, dia tidak sabar, ya, ada demikian. Jadi kaya itu bukan kaya harta, bukan. Jadi kaya jiwanya. Ya, ada demikian. Kemudian di dalam hadis ini oleh para ulama, hadis ini targhib bil qanaa'ah wal iffah wal istighfaf. Ya, jadi qanaa'ah ini dadanya lapang apapun kondisinya.
Jadi dadanya ini lapang, tidak sempit dada. Ya, lihat saudaranya berhasil, lihat saudaranya sukses. Oh, ini qanaah, merasa cukup dikasih Allah sedikit, alhamdulillah. Lalu itu begitu. Dan dia iffah, menjaga diri, tidak mau minta-minta pada orang lain, tidak mau. Dijaga betul itu. Ya, kalau dikasih diterima, nggak dikasih juga tidak berharap. Ya, kepada orang lain. Ini. Kemudian faidah yang berikutnya dalam hadis ini. Jadi tunalu makarimul akhlak wa ma'alis sifat bitarghibin nafsi wa tarwidhiha ala dzalik. Wa hadza yadullu ala anna makarimal akhlak tuktasab. Ya. Bisa diperoleh akhlak yang mulia, sifat yang tinggi. Dengan apa? Mendorong jiwa ini dan melatih jiwa ini untuk apa? Untuk qanaah, untuk ifa, untuk sabar yang ada di dalam hadis ini. Ya, ini bisa. Ya, itu gitu. Bahkan para ulama mengatakan wa hadza yadullu ala anna makarimal akhlaq tuktasab. Dan hadis ini menunjukkan apa? Orang itu kalau kepingin akhlaknya mulia, perilakunya baik, bisa diupayakan, bisa diusahakan. Dengan jalan apa? Melatih. Ya. Jadi ada orang itu memang diberi oleh Allah Ta'ala mulai kecil akhlaknya baik anak itu. Saya pernah punya teman itu mulai kecil baik memang. Nggak nakal, nggak nganteman, nggak ganggu orang, nggak pernah. Ya, itu ada. Itu. Dan sampai besar pun juga begitu. Jadi suka ngalah, sukaan itu memang pemberian dari Allah Ta'ala. Tapi ada anak itu yang masa kecilnya ini belunak, dicelup gak teles, dipegak gak garing, dikongkon ngalor ngidul, dikongkon ngidul ngalor banggel. Lo itu ada. Nah, ketika dia dewasa, ketika dia sadar, ya, kalau perbuatannya dia itu merugikan orang lain, dia tahu itu. Dia upaya kepingin jadi orang baik, dilatih dirinya. Ya, itu gitu. Ya, biasanya mulut ini tidak ada tali kekangnya. Jadi jajan pasar itu keluar semua. Ya, jajan pincuan apa saja keluar semua sudah. Ya, nah ini. Akhirnya dikekang dengan tali kekang syariat. Bagaimana caranya? Ya, menempatkan diri di tengah-tengah orang baik. Ya, jadi maknanya apa? Cari teman yang baik. Sehingga apa? Dia tidak pernah lagi mendengarkan apa perkataan-perkataan yang jelek atau pancingan-pancingan yang memancing dia supaya berkata jelek. Tidak ada dia. Karena apa? Kanan kirinya orang yang baik. Loh, itu demikian. Dan dia latih itu. Kalau suatu saat bertemu dengan orang gitu, masya Allah, ini aku biyen tak gasak kon. Tapi dia mampu menahan dirinya. Lalu itu begitu. Ini bisa diupayakan, bisa itu. Iya, itu demikian. Jadi dengan dalil ini, yakni Rasul mengatakan, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang memaksakan dirinya untuk bisa sabar, Allah akan jadikan dia orang sabar. Ya, orang yang merasa dirinya berkecukupan, Allah akan cukupkan dia. Ya, ini. Tidak mau minta-minta orang lain. Ya. Barang siapa yang memaksakan dirinya untuk iffah, hati-hati, tidak mau ganggu orang lain, tidak mau minta orang lain, tidak mau perbuatan-perbuatan yang tercelah, itu gitu. Maka Allah akan berikan itu, ya. Ini.
Maka dari sini dengan hadis ini bisa diupayakan. Ini. Kemudian di dalam hadis ini juga ada faidah yang kita ambil, jawazu i'ta'is sa'il marratain, yakni bolehnya memberi orang yang meminta 2 kali. Ya, jangankan 2 kali, berkali-kali juga boleh. Kalau memang ada. Itu gitu. Kemudian di dalam hadis ini pula bolehnya iktidar ila sa'il. Iktidar ini apa? Iktidar itu yakni ada udzur. Ada udzur maknanya apa? Karena sudah tidak punya uang, yang diberikan apa? Ya sepurone, ya itu bahasa sini begitu. Udzur. Ya sepuntene pun telas ya terus kula. Lalu itu begitu, ya. Ini udzur ini boleh, ya. Ini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu ketika sudah habis, ya, mengatakan mayakun indi min khairin falan udakhirahu ankum. Tidaklah aku mempunyai satu kebaikan ini harta maknanya, ya. Yang aku sembunyikan dari kalian nggak ada, semua sudah tak tunjukkan semuanya. Ya, Rasul tidak nyimpen. Tapi sekarang ini memang tidak ada. Saya ini lagi tidak ada, lagi bokek kan gitu. Ya, nah ini. Jadi ini faidah hadis yang kedua. Ya, itu demikian. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala, dari Abu Yahya yakni Suhaib bin Sinan. Suhaib ini anak laki-laki Sinan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang mukmin. Ini Rasul yang menyatakan. Jadi perkara yang dihadapi oleh orang mukmin, yakni ketika menghadapi ujian Allah, ini sangat menakjubkan. Ya, ini beliau jelaskan inna amrohu kullahu lahu khairin. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin yang dia hadapi dari ujian, cobaan dan lain sebagainya itu semuanya baik bagi orang mukmin. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak akan ada kepada seseorang pun selain orang mukmin. Jadi orang mukmin itu segala perkara, segala masalah yang dihadapi itu dampaknya baik. Rasul menjelaskan in asobat husarra syakara fakana khairallah. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, orang mukmin itu bersyukur kepada Allah. Karena orang mukmin tahu nikmat yang diberikan kepadanya itu bukan karena usahanya dia, ndak, tapi pemberian Allah. Kalau selain orang mukmin dianggap itu kok usahanya dia, ya itu. Makanya orang mukmin ketika dia berupaya, berusaha, ya, dagang, apa saja sudah. Kemudian dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan untung, dia bersyukur. Ya, karena Allah memberikan rezeki kepadanya, sujud syukur dia.
baik baginya. Ya, demikian. In asabahu dzarra, jika dia mendapatkan satu musibah, satu bencana yang tidak mengenakkan, ya, maka dia bersabar dan sabar itu lebih baik baginya. Ya. Jadi tidak ada kecuali orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin tertimpa satu musibah, satu bencana, ya, yang tidak mengenakkan baik di badan, ya, berupa rasa sakit dan lain sebagainya, berupa sakit, dan tidak hanya kita, mungkin istri kita, anak kita, ya, orang tua kita, maka dia bersabar. Dan itu lebih baik baginya. Ini demikian. Maka di dalam hadis ini oleh Asy-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali beliau jelaskan faidahnya. Yang pertama, al-mu'min alladzi kammala imanahu wa khalusa yaqinuhu yaskurullaha fis sarra wa yasbiru 'ala dharra fa huwa yataqallab min maqamir ridha. Orang mukmin yang dia itu sempurna imannya, ya, dan betul-betul murni keyakinannya, maka dia akan bersyukur kepada Allah jika diberikan satu hal-hal yang mengenakkan, yang menyenangkan, ya, diuji dengan kebaikan, dan bersabar apabila mendapatkan ujian-ujian yang tidak mengenakkan. Maka di sini dari orang itu tingkatannya sabar bisa menjadi ridho. Iya, apa bedanya sabar dengan ridho ini? Seseorang apabila dihadapkan dengan satu ujian, maka semua orang tidak akan senang. Ada ndak kira-kira kita, ya, diuji oleh Allah, istri kita kecelakaan, kakinya patah, seneng ndak kira-kira? Ada ndak yang senang? Enggak ada. Semua ndak senang, tapi dia mampu menahan dirinya, lesannya, yakni apa? Anggota tubuhnya dari tidak terima kepada takdir Allah. Itu namanya sabar, dan itu dapat pahala. Ya, itu. Kalau ndak tahan mulutnya ini atau tangannya sudah dibanting itu kendi itu payar, ditendang itu kaca payar, ini sudah kena musibah, tidak ada pahala. Orang yang bersabar itu ndak senang adanya musibah, cuma dia mampu menahan lesannya, anggota tubuhnya dari apa? Tidak terima kepada takdir Allah. Maka kalau seseorang itu, yakni dia betul-betul melatih dirinya, ya, karena saking seringnya diuji oleh Allah, ya, dan kalau Allah menguji hambanya itu tandanya cinta. Jadi Rasul membocorkan satu rahasia Allah, ya, idza akhaballahu abdahu ibtala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka hambanya akan diuji oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali kita ini punya suudzon kepada Allah, perasaan jelek kepada Allah, jangan itu. Ya, jangan. Allah itu cinta. Maka kalau dengan ujian yang berturut-turut, yang terus-menerus itu, seseorang dari sabar bisa menjadi ridho. Ya, ridho itu apa? Perasaan sebelum kena musibah dan setelah kena musibah itu sama.
Ya, orang belum kena musibah, santai, tenang-tenang, begitu kena musibah, dek. Ya, rasanya hati ini, itu begitu. Ini musibah. Tapi kalau sudah terlalu sering diuji oleh Allah kayak gitu dan mampu menahan diri, maka Allah akan naikkan tingkatnya menjadi ridha. Antara sebelum dan sesudah kena musibah itu tidak ada bedanya. Ya, kelangan duit 3 miliar dikemplang konco, ya itu. Sakdurunge karo sakwise nggak ada perubahan, nggak stres, nggak enggak. Ya, Ustaz 3 miliar. Ada yang sampai gila itu ya, gendeng joget-joget. Itu, ya, itu. Ada yang kalah apa ini? Kalah nyalonkan bupati stres. Ya, ada demikian. Ya banyaklah ya kasus-kasus yang demikian itu. Maka orang yang sering diuji oleh Allah dan dia mampu bersabar, maka Allah akan tingkatkan derajatnya menjadi ridha. Itu demikian. Ya, jadi hatinya ini sudah terbiasa. Ya, untuk bisa ningkat itu kalau tidak sering diuji tidak bisa sudah. Orang yang tidak pernah diuji oleh Allah, ya sambatannya ngeres gades, ya kalau orang Jawa bilang. Ya kenapa jarang diuji? Lah kalau sering diuji oleh Allah, ya dia akan apa? Akan ditingkatkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang ridho. Ya sebelum dan setelahnya itu tidak ada perbedaannya. Ya, itu demikian. Walidzalika tanqalibun niqma fi haqqihi ni'mah wal mihana minhah bima fiha min ajrin wa sawabin wa husni ma'abin. Ya, oleh karena itu akan berubah. Kalau hati ini berubah, yang asalnya sabar menjadi ridho, ya, maka yang namanya siksaan batin ini akan berubah menjadi nikmat batin. Ya, itu demikian. Makanya nabi-nabi itu tidak pernah punya rasa khawatir. Ya, Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa istri dan anakmu ke Mekah sana. Mekah waktu itu gurun pasir, tidak ada manusia sama sekali. Bayangkan dari Palestina ke Mekah, naik onta itu 40 hari 40 malam di tengah gurun pasir dikongkon deke. Wis dekeken kono bojomu sa anakmu, bayi masih merah. Ya padahal ini anak diharap-harapkan, doa bertahun-tahun. Ya begitu diijabahi disuruh, aduh gitu. Maka yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, jadi karena sudah terlalu kenyang dengan ujian dan cobaan dari Allah, dan dia memahami betul hakikat kehidupan yang sebenarnya, ya, maka di dalam rangka menjalankan perintah Allah itu di situ ada kebahagiaan. Ya, ini. Maka ditinggallah istrinya gandoli. Wahai Ibrahim, hal amaraka rabbuka. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Naam, ya. Itu. Ya sudah kalau gitu. Saya ridho. Ya. Karena apa itu perintah Allah. Lah kalau kita wis gak ngene gak agama-agamaan. Mosok bayi sik merah ya mbok enom maneh sing dikongkon. Ngasingkan ini istri muda bukan istri tua ya. Itu begitu. Di tempat yang gitu disuruh ninggal ya, itu cuma dikasih tenda gitu aja
perbekalan secukupnya 1 minggu sudah habis sudah. Ya, itu demikian. Nggak ada takut. Ini, ya. Jadi orang-orang mukmin itu apa yang dia hadapi itu baik seluruhnya. Ya, itu karena ini melaksanakan perintah Allah. Ya, maka akan dapat satu apa? Satu kebahagiaan, satu ketenangan yang tidak didapatkan pada walaupun resikonya harus dibakar di kayu bakar yang begitu besar. Ya, Nabi Ibrahim tetap tenang saja. Ya, demikian. Ini ujian dari Allah Ta'ala karena melaksanakan perintah Allah. Itu. Jadi sebaliknya orang kafir yatadajjar wa yaskhat fil ma'siyah, fil musibah, fayajtami'u alaihi yakni kiflani minal wizr. Jadi azamur ridha biqada'i maulahu wa azami sabri ala khululil qadar. Jadi orang kafir mereka goncang jiwanya karena yang ada di otaknya ini dunia dan dunia hidup ini yakni cuma sekali saja, tidak percaya akhirat. Sehingga apa? Ketika dia tidak berhasil meraih sesuatu maka goncang. Ya, goncang kehidupannya. Ya, di barat itu karena punya keyakinan kayak gitu, konsep hidup yang kayak gitu, banyak dari mereka yang mati bunuh diri, overdosis, ya, menembak dirinya sendiri. Loh, itu banyak sekali. Ya, ada demikian. Jadi kalau orang yang beriman tidak, ya, itu. Jadi mereka dapat 2 siksaan, ya. Jadi siksaan dunia dan siksaan akhirat. Jadi seharusnya ujian itu kalau dia sabar itu juga penghapus dosa, penambah pahala. Ya, tapi dia tidak dapatkan karena apa? Karena tidak sabar. Karena dia kufur, orang-orang kafir yang tidak percaya akhirat, tidak percaya pahala dan lain sebagainya. Nah, itu demikian. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pertanyaan dalam bab ini, monggo silakan. Monggo. Untuk kita sering melihat ya, orang diuji musibah. Iya. Dari sisi kondisi orang diuji musibah itu secara teorinya sebenarnya agamanya atau imannya begitu bagus ya, kayak nggak pernah sholat, nggak pernah puasa misalnya begitu. Iya. Kemudian menurut pandangan orang umum musibahnya itu luar biasa. Beratnya. Dalam kondisi ujian seperti ini, orang tersebut itu tidak sampai melakukan hal yang misalnya tidak terima sama yang di atas itu. Apakah ini bisa disebut sabar? Iya. Jadi sabar itu rezeki. Diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Iya. Jadi kalau orang beriman dengan keimanannya, ya insya Allah sudah pasti diberi oleh Allah. Kalau imannya benar. Ya. Tapi orang yang tidak beriman, katakan orang awam tidak ngerti agama, ya orang muslim juga. Ya, agama hanya nut-nutan, anut gerubyuk dan bahkan tidak sholat. Tapi diberi oleh Allah. Ya. Kita lihat di daerah-daerah penjajahan. Diuji oleh Allah, dijajah, makan itu kasihan. Mereka bisa sabar. Kenapa? Ya, kenapa? Memang Allah beri pada hakikatnya, tapi Allah latih. Maka orang mukmin pun jadi sabar itu bisa pemberian Allah, sabar itu bisa latihan. Kalau mereka itu memang latihan karena apa? Karena memang diuji oleh Allah Ta'ala miskin, fakir. Ya, sehingga apa? Orang-orang kayak gitu itu
diuji dengan tidak punya ini, mereka tetap menter, masih tahan. Ya, sedangkan kita kadangkala diuji, ya, dengan mungkin tidak punya sepeda motor, jalan, ini sudah goncang kita, ya itu. Tapi mereka tidak, karena sudah terbiasa. Ya, ini juga pemberian Allah. Cuma kalau orang-orang yang bukan ahli ibadah, katakan orang kafir lah, itu maka kebaikan-kebaikan mereka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu saja. Ya, tapi diberi oleh Allah Ta'ala kesabaran. Karena itu rezeki dari Allah. Ya, ada demikian. Ada yang lain? Monggo. Monggo silakan. Yang kedua ini tadi kan ada orang diberi kesabaran sejak kecil, Iya. Sejak kecil sudah menampakkan anak itu misalnya sopan. Iya. Akhlak ya. Apakah ada kalau orang yang sudah besar baru mulai kecil dikasih yang nakal ya sampai besar, itu kan ada perbedaan. Maksudnya itu kalau anak kecilnya sudah baik dari kecilnya itu, besarnya insya Allah baik selanjutnya. Kalau kecil nakal, ini kan perlu usaha lebih besar gitu. Apakah ini ujiannya untuk siapa seperti ini? Iya, jadi begini, orang hidup itu kan ujian. Di dalam surat Tabarok gitu ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dia Allah zat yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Hidup ini sendiri ujian. Lah seorang anak sejak kecil itu baik, ya, itu demikian. Dengan yang tidak baik, ujiannya berat mana kira? Yang tidak baik, karena dia diberi pemberian oleh Allah Ta'ala. Itu yang tidak baik ini ujiannya berat, ya. Oleh karena itu, ya, ketika dia dapat hidayah dari Allah, berupaya untuk baik, maka nilai kebaikannya dia itu bisa menyamai yang baik ini. Jadi bukan main baiknya itu, jadi pahalanya sangat itu, karena dia punya usaha, punya upaya untuk menjadi orang baik. Kalau kita lihat kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi dahulu, orang-orang soleh dahulu, nah itu ada yang demikian itu. Nah itu begitu. Dan ini ujian dari Allah, semuanya ujian. Nah, itu demikian. Ya, yang satu diuji memang sejak kecil itu jadi orang baik, ini diuji mulai kecil jadi orang yang tidak baik, jadi anak yang tidak baik. Tapi nanti perjalanan hidupnya Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Lah kok pensiun itu kemudian dia tobat, dia begini. Loh ini kehendak Allah, walaupun perjalanannya dulu wis macam-macam, sing korupsi, sing begini, sing wah, sudahlah masanya kelam. Tapi ketika akhir hayatnya itu baik, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya. Nah itu demikian. Jadi ini di situ rezeki Allah ya itu ada diberikan kepada orang. Sekali lagi rezeki Allah ya, ini rezeki yang berupa hidayah itu diberikan ketika masa tuanya, ini diberikan ketika masa kecilnya sampai tua, sampai meninggal. Nah ini ndak masa kelamnya, masa itu kelam sekali sudah, bis berlepotan dosa, sudah dosa ini, dosa itu, semua itu gitu. Tapi Allah mau kasih rezeki, Allah mau masukkan surga di akhir hayatnya. Ya, Allah Ta'ala berikan
kemampuan untuk taubat, kemampuan untuk jadi orang baik. Ya, maka amal perbuatan itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Itu demikian. Ya, jadi kembali lagi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Monggo. Kalau bagian itu sepertinya menurut dia baik, tapi nggak sama dengan turunnya Rasul gimana? Gimana? Menurut dia taubatnya itu baik, Iya. tapi nggak mengikuti Rasul gimana? Iya, jadi taubat itu begini. Ada taubat dari sebagian dosa, ada taubat dari seluruh dosa. Di antaranya dari sebagian dosa itu dia perbuatan jelek-jeleknya dia sudah berhenti, tapi tidak mengikuti Rasul. Yang ditanyakan begitu ya. Iya, ini kurang sempurna. Seharusnya kalau sudah taubat itu kan seluruhnya, iya, harus mengikuti Rasulullah. Itu begitu. Kenapa? Ya biar ibadahnya semuanya diterima oleh Allah. Kalau tidak mengikuti Rasul tidak diterima. Itu demikian. Ya, makanya orang tobat sendiri itu butuh ilmu tobat itu. Ya, makanya ilmu, peranan ilmu, pentingnya ilmu itu melebihi segalanya. Bahkan melebihi makan minum kita. Kalau kita makan minum itu untuk hidup kita cukup 1 hari 3 kali selesai. Tapi kalau ilmu ini tidak lebih dari itu. Untuk tidur butuh ilmu, untuk makan butuh ilmu, bahkan taubat itu butuh ilmu. Jadi taubat yang benar ya apa, yang benar ya apa. Termasuk ngaji di sini ini ilmu. Ya, bagaimana mensikapi kehidupan. Sabar itu ya apa? Ya, nah ini ngaji. Demikian. Jadi kalau tidak tahu juga kadang-kala salah di dalam mensikapi sesuatu. Kenapa tidak punya ilmu? Itu demikian. Ya, ini. Saya usaha, Ustaz. Usahanya nang dukun. Tidak boleh. Ya, itu gitu. Ada yang lain? Monggo silakan. Tadi termasuk akhiratnya dari hisab yang taubat. Unda. Jadi orang masuk surga ada yang tanpa hisab, tanpa adab. Maknanya langsung plung tanpa proses. Ini ada. Rasul bersabda, "Ra'aitu sab'ina alfa min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin." Saya lihat 70.000 umatku ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa diproses, langsung plung. Siapa ya Rasulullah? Ya, alladzina la yastarqun. Orang yang tidak minta ruqyah. Kedua, alladzina layak tahun, tidak ngobati dengan kei-kei. Itu apa? Dulu kalau kena pedang putus ini diselomot besi panas supaya apa? Menghentikan pendarahan. Nah, itu banyak orang meninggal. Yang ketiga, jadi tidak pengobatan dengan kei. Yang ketiga, yakni wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang bertawakal. Jadi tawakal ini nanti kita ngaji bab tawakal belum. Ya, ini salah satu sebab yang menyebabkan apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semuanya ini menunjukkan tawakal. Orang tidak minta ruqyah. Ya, kena santet, tahu dia kalau dirinya kena santet. Tapi dia apa? Tidak mau diruqyah, tawakal kepada Allah. Ya Allah. Dia hanya berdoa memohon kepada Allah. Itu demikian. Ya, apa boleh itu. Ya, itu demikian. Layak tahun. Ini juga tawakal juga intinya di situ.
Dalam hadis ini orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu yang betul-betul sandarannya kepada Allah kuat, bersandarnya kepada Allah sangat kuat. Lah itu demikian. Yang kedua, masuk surga lewat hisab dulu, ditimbang. Ya, itu. Oh, kalau apa itu kemudian melintasi sirat, jembatan yang lebih yang seperti rambut dibelah 7. Nah itu melintasi itu. Ada yang belum sampai sana sudah kena kait, jeret, masuk neraka. Lalu itu begitu. Ada yang sampai selamat itu seperti kilat, suat itu sudah sampai surga. Ya, ada yang seperti orang lari, ada yang seperti orang jalan, bahkan ada yang ngesot. Ya, itu begitu. Ada yang dimasukkan neraka dulu, belum sampai bersih, baru nanti kalau sudah bersih dimasukkan surga. Maknanya apa? Orang mukmin, orang muslim itu pasti masuk surga. Cuma itu tadi, ada yang langsung, ada yang berproses, ada yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Itu demikian. Ya, ini. Jadi tergantung ya juga amalan-amalan orangnya, ya, itu demikian. Ini dan juga rahmat Allah yang memberikan kekuatan dia, memberikan taufik dia sehingga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu demikian. Ini. Jambun. Apa? Monggo silakan. Saya ada cerita ini. Soal rumah tangga, bapaknya anak. Iya. Yang meninggal. Iya. Jadi ini cara kan punya apa dimiliki foto itu kan waris. Iya. Rumah atau iya. Iya. Nah ini ibunya ini yang dia bapaknya ibunya ini jaga perawat saat sama sendiri. Jadi bilangnya kalau meninggal semua waris diambil alih ibunya. Punyanya dia, ya. Gitu, iya. Rumah atau saya diambil alih semua. Iya. Dia bagi diri. Dan rumah ini untuk anak laki, yang ini perempuan. Iya. Dan sana ini diambil diri sama. Iya. Iya. Dia terus bilang ini satunya ini coba beliin. Iya. Anak di kanan kalian pun beli, dokter beli. Jadi pun pembelian jalanan jauh potensi bertahun-tahun kita ngomong tidak punya bukti otentik. Akhirnya orang ini hanya marah, minta bukti otentik kwitansi. Kwitansi harus kualifikasi dan ini di bukan jelas artikel yang beli tidak memberikan kwitansi. Dan kalau kepikiran lagi tidak, soalnya rumah dijual paksa, dijual dibagi lagi. Iya. Nah, saya mungkin dibolak lagi, yang berarti dibagi lagi, kemudian lagi. Ada di nanti ya. Iya. Ganti. Padahal saya itu namanya sudah dikasih pemberian itu tidak boleh minta kembali. Iya. Ya dia mendirati utang diri. Iya. Apa Jadi begini, ini kesalahan awal karena tidak ngerti syariat. Kalau orang tua bapak meninggal itu langsung dibagi. Kenapa? Kalau pembagiannya itu ditunda, timbul permasalahan lagi nantinya. Ya, apalagi kalau sudah kena anak cucu. Nah, ini lebih berat lagi. Ada orang itu wis omah iki ojo didol. Ya, digawe jujuk-jujukan. Yang nempati anaknya yang nomor sekian. Meninggal tinggal cucunya, akhirnya gegeran. Oh ini jadai bapak ngendi, jadai ini akhirnya begitu. Dan
baginya juga ruwet. Yang seharusnya gampang, mudah setelah meninggalnya orang tua itu, ya ini jadi ruwet nantinya pembagiannya. Itu demikian. Apalagi kalau sudah ada perjanjian jual beli antara orang tua dengan anak dan sudah ada itunya, ya tidak boleh lagi diminta. Ya sudah ada jual beli ini, jadi tidak boleh ya ini. Jadi karena sudah dibeli sama anak itu gitu. Kalau belum dibeli ya ndak tuh. Jadi ada jamaah ya saudaranya 11 orang. Jadi semuanya orang sukses semuanya, jadi dosen, jadi dokter, jadi ini, kecuali dia. Dia jadi supir. Dia mau muliakan anak enggak punya biaya. Orang tuanya sudah meninggal. Rumahnya besar ya. Itu kalau dijual MM-an itu sudah. Jadi dia enggak punya apa kecuali barang peninggalan orang tuanya itu. Nah, dia mau jual. Semua saudaranya marah. Ya, ini kayak jujuk-jujuk kan wis gak didol lah katanya gitu. Dan datang ke saya. Ya apa Ustadz gini-gini ini. Kalau memang begitu dibagi dulu jatah sampean berapa, saudara suruh kumpul, suruh ngejoki. Kan gitu. Ya, saudaranya ada berapa ini? Suruh kumpul, suruh ngejoki sudah. Nah itu gitu, ini jatah bagianmu. Kalau dia tidak mau dibagi itu urusan dia. Tapi ini hak sampean. Boleh minta, boleh. Karena orang tua sudah tidak ada. Ya, itu hak sampean, jatah sampean. Akhirnya terjadi diskusi karena mereka itu sarjana, dosen, ada dokter semua. Akhirnya manggil ustadznya masing-masing. Setelah panggil ketemu, ternyata keputusannya sama seperti saya. Ya, jadi sudah dibagi, selesai sudah. Ya, jadi kalau enggak dijual, kasih ini jatahnya saudaramu ini. Itu begitu, ya. Itu. Apalagi kalau sudah ada jual beli tadi, ya sudah enggak boleh. Ya semuanya dikasih. Ya jatahnya yang lain ini di berupa uang wis iki tuku nae kok didum nang ngene dulurmu. Sudah dibeli, diminta lagi. Ya ini jelas tidak boleh ya walaupun orang tua. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman tunaikan janjimu. Makanya ada perjanjian itu, ada jual beli, ya itu begitu. Kalau enggak ya enggak bisa sudah. Ya itu demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, itu sepertinya ada unsur penipuan. Soalnya diminta beraksi itu awalnya itu menunda. Kalau bertahun-tahun artinya dia minta karena bilang tidak punya bukti dari itu kualifikasi. Kemudian dijelaskan orang yang dijelaskan saudaranya bahwa ini tidak boleh hadis-hadis tentang bab kehadisan perempuan tentang itu orang yang tidak hadis. Jadi yang penting bukti otentiknya itu. Nah itu begitu. Jadi itu kalau sudah tidak mempan kena qala Allah wa qala Rasul ya sudah tidak bisa. Nah, itu yaitu baru kepada kembali kepada perjanjiannya itulah, itu demikian ya ini. Karena kalau sudah tidak takut kepada Allah, tidak takut ya akhirat, ini repot orang kayak gini ya. Apapun, segala apapun dia akan tempuh itu. Karena sudah tidak takut lagi kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ini tidak takut ya. Itu demikian. Ini. Takutnya mana? Kalau sudah digiring polisi ya itu baru
takut itu biasanya begitu ya. Ada demikian. Tapi kalau dengan orang tua, dengan keluarga, jangan sampai permasalahan yang demikian itu menjadi retaknya hubungan antar saudara, apalagi dengan orang tua. Itu demikian. Dan ini banyak permasalahan ini karena ketidaktahuannya tentang syariat. Itu demikian. Kalau saya dulu bersama saudara karena sama-sama ngaji, ya sudah selesai dibagi beres sudah. Ndak ngenteni 100 dinone 40 dinone wis jadi ngenteni langsung begitu meninggal bagi selesai sudah. Ya, enggak ada apa? Enggak ada ya begini-beginian itu gitu. Ya. Tadi sama ketua saudaranya akan sedikit tinggi nada suaranya karena itu. Nah, ya itu. Ya emang karena permasalahan itu ini mengundang emosi, mengundang segalanya itu gitu. Iya. Ya mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yakni kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.